Ya, Bapak dan Ibu, saya bacakan untuk soal nomor 3 ya. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan. Bertambahnya generasi muda dan berkurangnya jumlah generasi tua adalah bagian dari dinamika yang tidak dapat dihindari. Dinamika penduduk itu kan bertambah dan berkurangnya penduduk ya, jadi tidak stagnan angkanya gitu. Fenomena pertambahan penduduk yang ditanyakan adalah fenomena pertambahan penduduk gitu ya. Pada kondisi tersebut adalah bagian dari konsep apa Bapak dan Ibu? Kalau pertambahan penduduk Kelahiran. adalah jawabannya Kelahiran. atau dalam bahasa geografinya adalah natalitas. Kalau kematian itu disebut sebagai mortalitas. Betul ya. Oke, ini yang apa tidak terlalu sebentar ya. Oh ini juga ya udah kelihatan ya. Oke, ini juga soal yang muncul Bapak Ibu ya. Kita baca dulu. Hubungan antara manusia sudah melewati batas geografis dan politis. Semua orang menjadi warga dunia memiliki tantangan permasalahan yang sama atau hampir sama di setiap warga negara. Yang tidak termasuk tantangan permasalahan global adalah kira-kira apa? D. Jawabannya? D. D. Kenapa D? Karena tadi sudah ada ya. Pancasila hanya di Indonesia, Bu. Iya. Oke, betul sekali Pak Eko ya. Jadi karena ini kan yang ditanyakan yang tidak termasuk tantangan permasalahan global. Nah, sedangkan kalau Pancasila ini kan menjadi falsafah bangsa Indonesia sendiri gitu ya. Jadi bukan menjadi falsafah masyarakat global gitu ya. Betul ya, jawabannya jadi D. Oke, ini kita lewat dulu. Tadi vulkanis, pasir, oke. Nah, sekarang kita masuk ke waktu perubahan dan perkembangan. Kita masuk dulu ke sini. Ke nomor 16, Bapak dan Ibu, silakan. Silakan, jawabannya apa? B. Jawabannya B. Ada jawaban yang lainnya? A. Ada jawaban A. Oke, A, ada Bu. A, ada B, ada lagi yang lainnya? B. A, B. Kebanyakan A dan B. Oke. Ya, kebanyakan jawabannya di A dan juga di B. Kita lihat ya. Pernyataan di bawah ini yang ada konektivitas antar ruang dan waktu. Berarti kata kuncinya adalah konektivitas ruang dan waktu. Bapak dan Ibu, ruang itu adalah salah satu konsep dasar geografi. Ruang itu menjawab gitu ya. Ruang itu menjawab tempat terjadinya peristiwa. Ruang itu adalah konsep dasar, salah satu konsep dasar geografi, ada 9 konsep dasar geografi, salah satunya adalah ruang. Kemudian ruang itu adalah, kenapa harus ada ruang? Karena dia akan menjawab tempat terjadinya suatu peristiwa. Di mana terjadinya peristiwa itu terjadi gitu ya. Nah, sedangkan tadi konektivitas ruang dan waktu. Ada waktu. Waktu itu adalah konsep dasar dari sejarah. Jadi kenapa Bapak dan Ibu misalnya kalau kita baca buku sejarah, kita selalu hampir di setiap halaman gitu ya, pasti selalu menemukan
waktu. Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Karena waktu itu merupakan konsep dasar dari sejarah, gitu ya. Dan sejarah ini apa? Menjawab kapan peristiwa tertentu terjadi. Jadi ruang itu menjawab di mana terjadinya suatu peristiwa, sedangkan waktu itu menjawab kapan terjadinya peristiwa. Maka dari itu sebetulnya geografi dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan, gitu ya. Makanya biasanya disebutnya itu geografi dan sejarah itu disebut sebagai ilmu dwi tunggal. Dwi, kenapa? Karena ada dua ilmu yang berbeda. Sejarah memiliki fokus kajiannya sendiri, geografi memiliki fokus kajiannya sendiri. Tetapi dia tunggal. Maksud tunggal di sini adalah dua ilmu tersebut itu saling membutuhkan satu sama lain lah, kira-kira begitu. Nah, berarti kalau ada konsep ruang dan waktu, gitu ya, berarti harus bisa menjawab di suatu peristiwa itu di mana terjadinya dan kapan terjadinya. Berarti harus ada tempat dan juga harus ada waktunya. Yang ada keterangan tempat dan waktu yang mana Bapak Ibu? Yang B. Yang B. Oke, betul. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung. Berarti di sini ada konsep ruangnya dan juga ada konsep waktunya pada tanggal sekian. Kalau yang lain tidak ada, gitu ya. Di sini misalnya hanya ada ruangnya saja, tidak ada waktunya. Kemudian di sini juga tidak ada ruang dan waktu malah ya. Ambarawa, pertempuran Ambarawa Ternanoka. Kemudian pertempuran Surabaya ini juga nggak ada keterangan waktunya, kapan terjadinya. Kemudian kalau yang terakhir ini hanya ada tanggalnya saja, tetapi tidak dijelaskan di mana sih gitu ya. Belanda ini menyerah tanpa syarat ke Jepang itu terjadinya itu di kota mana gitu. Jadi yang jawaban yang betul adalah jawaban yang B gitu ya. Harus ada konektivitas ruang dan waktu, berarti suatu peristiwa harus dilengkapi dengan keterangan waktu dan juga keterangan tempatnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya silakan Bapak Ibu. Nomor 18. Oke. Bu Nurlela, Batiki, Bu Sri, Fauzi, oke. Ya, betul ya jawabannya Kata kuncinya ini adalah hasil kebudayaan Hindu dalam aspek apa? Dalam bidang sosial. Gitu ya, dalam bidang sosial. Di sini yang pertama pembagian kerja dalam masyarakat bukan, pembagian lahan pertanian bukan, pembagian harta kekayaan juga tidak ada gitu ya. Diberlakukannya tahun Saka juga bukan, yang betul adalah pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kehidupan. Jadi ini salah satu dampak dari kebudayaan Hindu bahwa salah satunya itu adalah pengelompokan masyarakat gitu ya, atau yang kita kenal dengan kasta. Itu adalah dampak dari kebudayaan Hindu. Kalau di Buddha itu tidak ada kasta ya Bapak dan Ibu, hanya di kebudayaan Hindu yang ada kasta gitu ya. Jadi jawabannya adalah Oke. Nah ini muncul tapi sebetulnya muncul soalnya itu sudah cukup lama, tapi ya Bapak dan Ibu perlu mengetahui juga. Silahkan, nomor berapa nih? 19. Apabila terdapat dua peristiwa yang memiliki kesamaan, itu bukan berarti sejarah berulang. Dalam ilmu sejarah, pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari posisi, temporal, kausalitas, spasial, atau ein malih. Boleh ditebak, Bapak Ibu. D.
Spasial. Bu Nurlela. Boleh Bapak Ibu yang lainnya B, silakan. Bu, nebak mah bebas. Apa Pak? Bebas. Boleh. Nebak mah bebas. Nebak mah bebas, betul ya Pak ya? Oke. Ya, apabila terjadi suatu peristiwa yang memiliki kesamaan gitu ya, itu katanya bukan berarti sejarah berulang. Dalam ilmu sejarah itu disebut sebagai apa? Posisi. Kalau posisi itu kan berarti letak ya. Berarti kan bukan gitu ya. Nah, kita lihat temporal, tempo waktu tertentu dalam jangka waktu tertentu, tempo gitu ya. Kalau kita artikan secara bebas saja gitu ya dulu. Tempo itu kan kurun ya dalam jangka, kurun waktu, jangka gitu ya. Kausalitas, kausalitas itu apa? Kausalitas itu kan sebab akibat ya. Sebabnya begini mengakibatkan begini, adanya ini mengakibatkan begini gitu. Spasial itu ruang, tempat, gitu ya. Yang terakhir yang mungkin pertama kali didengar adalah Einmalig. Einmalig itu apa artinya? Einmalig itu di bahasa Jerman kalau tidak salah, artinya adalah sekali terjadi. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah E, gitu ya. Nanti saya bahas di jawaban yang di pertanyaan nomor 21 ya, kenapa Einmalig. Kita masuk dulu ke pertanyaan 20. Nomor 20 ini juga muncul di 2 tahun ke belakang. Silakan Bapak Ibu. Ya, jawabannya E, banyak yang menjawab E. Oke, hampir semuanya E ya. Ada apa? Ada kejadian atau peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1908, Bapak Ibu? Budi Utomo. Iya, ini kaitannya dengan Budi Utomo. Budi Utomo itu apa, Pak Eko? Eh, nebak aja ya Bu, mohon maaf kalau mau melenceng terlalu jauh. Jadi Budi Utomo itu sebuah organisasi yang mempelopori, bukan mempelopori sih, ya yang mempelopori para pemuda untuk bersatu Bu, Untuk mencapai? untuk mencapai kemerdekaan. Oke. Betul sekali yang disampaikan Pak Eko ya. Jadi Budi Utomo itu sebuah organisasi gitu ya yang diketuai oleh Sutomo dan di dalamnya itu ada pelajar-pelajar misalnya dari pelajar Stovia gitu ya. Jadi organisasi pemuda gitu ya yang bergerak untuk mencapai kemerdekaan kira-kira seperti itu ya. Maka dari itu harinya itu kan diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Nah, kata kuncinya itu adalah Budi Utomo itu sebuah organisasi pergerakan gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti yang ada kaitannya dengan organisasi saja gitu ya. Jadi jawabannya adalah apa yang bisa kita petik dari betul sekali. Yang kita bisa petik dari peristiwa yang terjadi di 1908 itu adalah saat ini kita gitu ya harus memiliki kesadaran untuk berorganisasi gitu ya secara modern dalam menghadapi tantangan bangsa gitu ya. Salah satunya mungkin di guru kan ada PGRI misalnya atau Bapak dan Ibu memiliki organisasi-organisasi non-profit gitu ya juga yang mendukung pendidikan, mendukung pembangunan dan lain sebagainya. Jadi betul sekali jawabannya adalah E. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya Bapak dan Ibu silahkan. Ini kaitannya dengan sejarah. Perubahan.
Oke. Jawabannya apa Bapak Ibu? Kebanyakan E, D, E ya. Ada juga D. Nah, oke. Menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1960-an, banyak terjadi aksi dan demonstrasi, khususnya yang dilakukan oleh para mahasiswa. Ini ada satu peristiwa. Kemudian ada peristiwa yang kedua. Demikian halnya menjelang Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan pada tahun 1998. Juga banyak terjadi aksi dan demonstrasi. Peristiwa tersebut dalam kehidupan manusia termasuk dalam perubahan sebagai apa kira-kira? D. Perubahan. Jawabannya D, ada yang jawabannya E, pengulangan. Oke, kebanyakan E. Perkembangan. Perkembangan, ada yang jawab perkembangan mungkin gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan waktu Bapak dan Ibu. Ini jadi mengambil materinya itu dari sejarah. Tadi saya sampaikan bahwa konsep dasar sejarah itu adalah selalu membahas waktu. Nah, waktu dalam sejarah itu membahas membahas 4 hal. Yang pertama itu adalah perkembangan, gitu ya. Waktu dalam sejarah itu yang pertama membahas tentang perkembangan. Perkembangan itu adalah tentu ya mengkaji bagaimana perkembangan masyarakat dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Misalnya, apa sih yang dibahas sejarah dalam aspek perkembangan? Contohnya misalnya bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup. Itu dibahas tuh dari masa lampau sampai masa sekarang. Oh, dulu kan berburu gitu ya, meramu, kemudian bercocok tanamnya yang masih tradisional, kemudian masuk ke masa bercocok tanam yang sudah sedikit modern, sampai misalnya sekarang masuk kepada zaman industri. Nah, itu kan dibahas tuh bagaimana perkembangan masyarakat itu dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Dari masyarakat yang dulunya nomaden gitu ya, masyarakat berburu itu kan nomaden ya, tinggalnya tidak di satu tempat, sampai sekarang misalnya masyarakat industri kita ya tinggal di satu tempat tertentu gitu ya. Nah, itu kan membahas tentang perkembangan. Perkembangan itu kaitannya dia mendeskripsikan perubahan gitu ya dalam waktu yang cukup panjang gitu ya, dari masa prasejarah sampai sekarang misalnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesinambungan. Kesinambungan itu membahas bahwa masyarakat tertentu gitu ya, dia mengadopsi masyarakat pada masa sebelumnya. Gitu ya. Jadi masyarakat tertentu dia sebetulnya mengadopsi apa yang dilakukan masyarakat suatu masyarakat sebelumnya gitu ya. Contohnya apa? Dikatakan bahwa sebetulnya kolonialisme gitu ya, itu kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah gitu ya, kolonialisme yang dilakukan oleh Barat itu sebetulnya berkesinambungan dengan peristiwa peristiwa pada masa kerajaan yang ada di Indonesia juga misalnya. Apa kesamaannya? Kesamaannya misalnya dulu kan ada sistem misalnya upeti gitu ya, di sistem kerajaan itu kan masyarakat harus memberikan upeti kepada rajanya gitu ya, kepada kerajaan. Nah, kolonialisme juga kan sama gitu ya. Masyarakat hasil perkebunannya kepada kolonial gitu. Jadi artinya apa, kesinambungan itu adalah masyarakat satu masyarakat itu mengadopsi sesuatu dari hasil masyarakat perubahan. Nah, bedanya adalah kalau perkembangan ini mengubah satu bentuk ke bentuk yang menjelaskan perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam kurun waktu yang cukup panjang, tapi kalau perubahan ini adalah menjelaskan perubahan atau perkembangan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Gitu ya. Sekali lagi, perubahan ini dalam kurun waktu yang relatif singkat. Contohnya adalah masyarakat kaum Padri. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang masih ingat, kaum Padri itu di Padang ya, di Sumatera. Mereka itu menentang kaum adat
gitu ya. Contohnya adalah sambung ayam gitu ya, adu ayam apa segala macam gitu. Nah, kaum padri ini kan mereka menolak tuh, mereka sudah melakukan haji gitu ya segala macam, mempelajari agama, kemudian ketika pulang ke Sumatera Barat, mereka tuh menentang hal-hal yang kaitannya dengan budaya tapi bertolak belakang dengan nilai-nilai agama. Nah, di situ mereka ingin mengubah dengan perubahan. Jadi kurun waktunya tidak terlalu panjang gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pengulangan. Nah, kalau pengulangan ini sebetulnya kita memahami bahwa 100% terjadi gitu. Misalnya apa? Waktunya pasti berbeda, pelaku sejarahnya juga berbeda gitu ya. Hanya saja memiliki karakteristik yang itu adalah peristiwa sejarah yang memiliki karakteristik yang sama terjadi kembali gitu. Nah, contohnya ini Presiden Soekarno gitu ya jatuh gitu karena aksi dan demonstrasi. Juga demonstrasi. Nah, peristiwa tersebut dalam kehidupan manusia itu termasuk apa? Di sejarah itu termasuknya adalah pengulangan. Walaupun pengulangan di sini adalah peristiwa yang memiliki karakteristiknya yang sama ya Bapak dan Ibu. Kenapa tidak hanya karakteristiknya saja sebetulnya? Kenapa? Karena waktunya berbeda. Tadi ya pelaku sejarahnya pun juga berbeda gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk dulu ke sini deh. Kita masuk ke tahap penelitian sejarah. Bapak dan Ibu di kisi-kisi itu ada yang membahas tentang metode sejarah. Nah, kita lihat. Nah, silahkan Bapak dan Ibu dibaca dulu nomor berapa nih? Nomor 24. Itu di unmute, Bu. Oh, terima kasih, Pak. Oke, tadi saya sudah melihat jawabannya sangat beragam sekali. Ada B, ada D, ada E, ya. B, D, E ya kebanyakan. Ada juga A gitu ya. Oke. Kita lihat tahap penelitian sejarah atau tahap penelitian sejarah ini disebut sebagai metode sejarah ya. Metode sejarah. Maksudnya metode sejarah itu apa? Metode itu kan cara. Metode itu cara. Sejarah itu kan ilmu ya, ilmu yang mengungkap peristiwa di masa lampau. Jadi metode sejarah itu adalah cara gitu ya untuk mengungkap peristiwa di masa lampau. Kan kita tidak bisa misalnya Pak Dede, oh saya tadi malam bermimpi, saya tahu apa yang terjadi pada peristiwa G30 SPKI gitu ya, berdasarkan mimpi saya. Kan itu orang juga nggak akan percaya misalnya gitu ya. Atau misalnya ada, oh tadi saya sudah bertapa, saya mencari jawaban tentang peristiwaan A gitu ya. Nah itu juga nggak akan ada yang percaya gitu ya. Kenapa? Karena itu tidak valid. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih sejarawan itu mengungkap peristiwa di masa lampau? Apa yang dilakukannya sehingga ada banyak buku sejarah yang kita baca gitu ya, peristiwa misalnya kita membahas tentang sejarah kebudayaan Hindu misalnya. Kebudayaan Hindu, oh ternyata ada kerajaan pertama tertuanya itu apa, terjadi di mana gitu ya, peninggalannya apa saja, bagaimana masyarakat sosial budayanya gitu ya. Nah, itu gimana caranya
gitu. Nah, ternyata ada cara yang dilakukan oleh sejarawan untuk mengungkap peristiwa di masa lampau. Apa yang dilakukan itu adalah bertahap. Jadi sangat sistematis gitu ya. Makanya di sini kan pertanyaannya itu mana dulu nih yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga gitu ya, urutan lah kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat di sini kebanyakan heuristik dulu yang pertama. Kita cari tahu dulu heuristik. Jadi kita lihat metode sejarah. Metode sejarah kita lihat dulu nih di sini ya, nanti kita urutkan. Heuristik. Heuristik itu Bapak Ibu ada yang tahu? Menemukan atau memperoleh. Mengumpulkan sumber, Bu. Mengumpulkan apa? Sumber sejarah. Betul sekali. Jadi mengumpulkan sumber sejarah kan jadi harus ada faktanya, harus ada buktinya. Nah, sumber atau bukti sejarah ya di sini gitu ya. Nah, sumber atau bukti baik dalam bentuk misalnya lisan. Kalau lisan itu kan berarti kita menanyakan kepada pelaku sejarahnya gitu ya. Bisa juga tulisan ataupun bisa juga dalam bentuk benda gitu ya. Jadi yang pertama tuh harus kumpulkan dulu bukti-bukti gitu ya. Kita belum tahu nih apa yang terjadi tapi kita kumpulkan bukti-buktinya gitu ya, bukti-bukti benda. Yang kedua kira-kira apa Bapak Ibu? Kritik sejarah. Oke, kritik. Kritik sejarah atau disebutnya adalah Verifikasi. verifikasi. Apa yang dimaksud dengan kritik sejarah? Proses apa? Meneliti Meneliti keasliannya, Bu. Oke. Nyaring sumber. Oke. Yang pertama tadi heuristik, mengumpulkan dulu. Nah, setelah bukti-bukti dikumpulkan, ternyata ada yang kedua, disebut kritik sejarah atau biasanya disebut dengan verifikasi. Apa yang dilakukan pada tahap kedua ini? Tahap yang kedua ini adalah menentukan kualitas ataupun keaslian sumber sejarahnya ini. Sumber sejarahnya itu betul atau tidak, relevan atau tidak terhadap peristiwa yang akan diungkapkan, gitu ya. Kalau misalnya keasliannya itu dipertanyakan, ditemukan bahwa ini adalah apa buktinya misalnya tidak valid, berarti itu dipisahkan. Nah, ini disebut dengan verifikasi. Yang ketiga apa kira-kira Bapak Ibu? Yang ketiga apa kira-kira? Interpretasi. Kalau interpretasi itu apa? Menafsirkan fakta-fakta. Menganalisis. Menafsirkan fakta berdasarkan sumber sejarah. Ditafsirkan tuh. Kan ini tuh apa sih gitu. Tulisannya ini tuh tulisannya itu artinya apa? Gitu ya, ditafsirkan tuh. Gitu ya, misalnya apa ada kenapa? Oh, bocor ya. Menafsirkan fakta berdasarkan sumber sejarah, misalnya ada peninggalan-peninggalan gitu ya. Kemudian apa yupa gitu ya, batu tugu gitu. Kemudian biasanya kan suka ada tulisan. Nah, itu diinterpretasi tulisannya itu menceritakan tentang apa gitu. Nah, itu diulik gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa? Historiografi. Historiografi itu ada apa? Proses rekonstruksi. Rekonstruksi atau penulisan sejarah. Nah, baru udah ditulis gitu ya. Rekonstruksi atau penulisan sejarah. Jadi Bapak dan Ibu ini sebetulnya sudah dalam bentuk berurutan, sudah dalam sistematis gitu ya. Jadi metode sejarah yang dilakukan oleh sejarawan yang pertama heuristik, dia mengumpulkan bukti-bukti sejarah, baik sejarahnya itu lisan, tulisan ataupun dalam bentuk benda. Kemudian masuk ke tahap yang kedua adalah kritik gitu ya, diverifikasi apakah si bukti sejarah ini valid,
kemudian relevan, begitu. Kemudian yang ketiga adalah interpretasi, ditafsirkan tuh fakta berdasarkan sumber sejarah. Jadi maksudnya ini tuh apa gitu ya. Kemudian apa ya dipelajari ya dari apa namanya sumber sejarah tersebut. Dan yang terakhir adalah historiografi. Historiografi itu adalah rekonstruksi atau penulisan sejarah gitu. Makanya sejarah yang kita baca gitu ya, peristiwa-peristiwa yang sejarah yang kita baca itu bukan berdasarkan imajinasi, tetapi diawali dengan pengumpulan bukti, pengumpulan apa namanya sumber-sumber sejarah gitu Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya adalah mana nih? Heuristik, verifikasi, B. interpretasi. B ya. Oke. Nah, ini untuk yang sejarah ya. Sejarah tahun lalu sih memang cuma satu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya kita lihat historiografi tadi udah ya. Oke, ini dari soal juga Bapak Ibu, walaupun sebetulnya nomor 26 ini mudah ya. Silahkan dibaca dulu. Mohon maaf, Ibu tulisannya kecil. Oh, kekecilan ya? Oke, saya besarkan dulu. Oke, nanti ini terpotong ya. Cukup? Cukup. Silahkan. Nanti saya scroll ke bawah. Ibu nggak ada suaranya, Ibu masih masih di di unmute. Oke, mohon maaf. Ya, oke Bapak Ibu, untuk jawabannya hampir semuanya jawaban. Oh, tidak ada yang berbeda. Dan itu sudah betul ya. Karena yang di-highlight itu adalah kegiatan memberikan kado ya. Ini kaitannya dengan nilai atau karakter apa. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang dianggap penting. Nilai di sini kan bukan berarti angka ya. Tapi nilai itu adalah sesuatu yang dianggap berharga, sesuatu yang dianggap penting. Dan nilai ini dijadikan dasar atau dijadikan patokan ketika melakukan sesuatu. Gitu. Misalnya jujur. Jujur itu adalah nilai. Gitu ya. Dan nilai ini biasanya fungsinya nilai itu apa? Fungsinya nilai itu dijadikan sebagai dasar dalam melakukan sesuatu. Gitu. Misalnya ada nilainya nilai itu selalu dalam artian selalu positif ya. Misalnya kejujuran, misalnya ada Bu Yani gitu. Bu Yani itu besok mau ujian, tapi Bu Yani tidak mempersiapkan, tidak belajar, tidak mempersiapkan untuk ujian lah kira-kira begitu. Kemudian ada temannya yang menawarkan untuk memberikan jawaban gitu. Tapi Bu Yani itu menolak. Kenapa? Karena misalnya Bu Yani itu menganggap bahwa jujur itu merupakan sebuah nilai yang dia anut gitu. Nah, kalau peristiwa tersebut itu menunjukkan bahwa nilai itu dijadikan sebagai standar seseorang, dijadikan dasar seseorang untuk berperilaku, gitu ya. Jadi itu adalah nilai. Ini konsep dari nilai. Jadi nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, sesuatu yang dianggap penting dan dijadikan dasar dalam berperilaku, gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan nilai. Nah, selanjutnya ini kaitannya dengan soal
diberikan satu kasus tentang sistem sosial pada masyarakat, peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Ini di indikator nomor 27 ya Bapak Ibu. Silahkan, oh sama, di sini juga nomornya 27. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Ya, jawabannya adalah hukum. Oke, kenapa? Karena kata kuncinya adalah korupsi. Ya, jadi fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma apa? Tentu ya, ini jawabannya adalah norma hukum. Gampang ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang norma. Norma. Norm gitu, asal katanya dari norm gitu ya. Norm itu adalah panduan, pedoman gitu ya. Jadi norma itu adalah pedoman gitu ya. Pedoman untuk bertindak dalam situasi masyarakat. Jadi tidak dalam individu sendiri ya, tapi dalam situasi masyarakat gitu ya. Jadi pedoman untuk bertindak gitu ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Sebentar ya Bapak. Bapak Ibu mohon maaf. Oke, norma itu adalah pedoman untuk bertindak dalam situasi masyarakat gitu ya. Nah, macam-macamnya itu sebetulnya macam-macam norma itu kita bisa klasifikasikan menjadi dua. Yang pertama gitu ya, aturan-aturan gitu ya, panduan-panduan ketika berperilaku itu sebetulnya secara tidak sadar itu ada dua macam. Yang pertama adalah norma yang sifatnya itu formal gitu ya, dan juga ada yang non formal. Kalau formal itu biasanya disepakati, kemudian biasanya tertulis gitu ya. Tetapi kalau non formal itu tidak tertulis. Tapi walaupun tidak tertulis gitu ya, itu tetap menjadi menjadi pedoman setiap orang untuk berperilaku gitu. Nah, nanti contohnya ya Bapak dan Ibu, tapi kita lihat dulu konsepnya. Nah, sekarang kita lihat di sini kan ada jenis berkaitan erat ya. Jadi Bapak dan Ibu diharapkan dapat mengidentifikasi nilai dan norma tersebut, termasuk nilai dan norma apa saja gitu di indikatornya seperti itu. Nah, kita lihat jenis norma. Jenis-jenis norma itu secara umum kita bisa klasifikasikan menjadi 4. Ya, yang pertama adalah norma agama. Kalau norma agama berarti yang bersumbernya itu kan dari, jadi pedoman untuk bertindak gitu ya, yang bersumbernya itu dari agama. Dan biasanya norma agama itu bersifatnya dogmatis.
tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang gitu ya. Kenapa? Karena itu kan biasanya mutlak gitu ya. Bersumbernya kemana? Bisa bersumber ke kitab suci gitu ya. Kalau kita bisa kan ke Al-Qur'an, ke hadis misalnya di umat muslim gitu ya. Agama lain juga sama, mengacunya itu adalah ke misalnya kitab sucinya masing-masing agama gitu ya. Nah, norma agama itu tadi bersifatnya itu adalah dogmatis gitu ya, tetap, kemudian norma agama itu antara satu agama dengan agama yang lain itu berbeda. Mungkin ada norma-norma yang sama, tapi dimungkinkan ada yang berbeda. Contohnya apa? Yang misalnya norma agama kemarin sempat ramai gitu ya kalau di di ini gitu ada satu orang yang agama Islam tapi dia makan, mohon maaf misalnya makan B2 atau babi gitu ya. Nah, itu kan kaitannya dengan norma. Jadi misalnya untuk umat Muslim gitu ya dilarang memakan hewan tertentu. Nah, itu ada kaitannya dengan norma agama gitu ya, bisa berbeda dengan agama yang lainnya gitu ya, tapi itu kaitannya dengan norma agama. Jadi norma atau pedoman-pedoman atau aturan-aturan yang bersumber dari agama gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah ada norma kesusilaan. Nah, kalau kesusilaan ini berkaitannya itu dengan hati nurani, gitu ya. Contohnya apa sih, gitu ya? Contohnya mencontek. Menyontek itu adalah kaitannya dengan norma kesusilaan, gitu ya, kata hati, gitu. Kemudian mohon maaf, misalnya pelecehan seksual, gitu ya, itu kaitannya dengan norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Ada loh norma kesopanan yang kaitannya dengan sopan atau tidaknya gitu ya. Dan norma kesopanan itu biasanya bersifatnya itu relatif. Artinya apa? Di satu daerah dengan di daerah yang lain dimungkinkan berbeda. Gitu ya. Standarnya itu norma kesopanan itu akan berbeda. Tapi yang pasti yang akan dibahas itu misalnya kalau dalam soal ya kaitannya pasti di masyarakat Indonesia gitu ya. Tetapi secara konsep norma kesopanan itu sangat relatif ya antar masyarakat. Contohnya apa sih norma kesopanan? Di Indonesia misalnya yang menjadi norma kesopanan salah satunya adalah bagaimana seseorang memanggil orang yang lebih tua gitu ya, atau anak memanggil ibu, anak memanggil bapak. Itu kan ada pedomannya gitu ya, ada aturannya gitu ya. Misalnya kalau di kita ya tidak boleh menggunakan nama saja gitu ya. Anak ke orang tua menggunakan nama saja, kalau itu dilakukan itu kan melanggar norma kesopanan. Tapi beda misalnya di luar negeri, itu kan tidak melanggar norma di sana gitu ya. Nah, artinya apa? Norma kesopanan itu bersifatnya itu relatif gitu ya. Tapi salah satunya itu ya, contohnya itu misalnya memanggil orang tua dengan nama harus dengan konsep-konsep tertentu misalnya ibu, mama atau sebagainya misalnya untuk memanggil ibu gitu ya. Kemudian untuk makan misalnya gitu ya, nggak boleh berbicara misalnya atau nggak boleh terang-tereng-trong misalnya gitu ya, itu juga bagian dari norma kesopanan. Kemudian yang keempat itu adalah norma hukum. Nah, kalau norma hukum ya tentu kaitannya adalah pedoman untuk berperilaku, untuk bertindak yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, biasanya norma hukum itu termasuk ke dalam norma termasuknya adalah norma yang formal. Kenapa? Karena tertulis gitu ya. Misalnya norma hukum apa? Misalnya tidak membayar pajak misalnya gitu ya. Itu kaitannya dengan norma hukum. Kemudian tadi contohnya adalah korupsi, norma hukum. Nah, tapi kalau misalnya norma kesusilaan, norma kesopanan itu biasanya termasuknya itu normanya itu non formal. Tidak tertulis gitu kan, kita tidak ada undang-undang, tidak ada aturan yang tertulisnya kalau memanggil orang tua yang lebih orang yang lebih tua misalnya harus seperti apa, kan itu tidak ada. Nah, biasanya kesusilaan dan kesopanan itu menjadi norma non formal gitu ya. Nah, ini untuk kaitannya norma ya Bapak dan Ibu bagian di interaksi sosial atau nilai dan norma ya. Oke.
Oh, ini bagian interaksi sosial ya Bapak dan Ibu. Kita sambil bahas satu materi lagi karena kaitannya dimungkinkan tentang interaksi sosial, dimungkinkan juga dengan nilai dan norma ya. Tadi contoh untuk nilai dan norma, kita bahas salah satu soal untuk yang interaksi sosialnya. Silakan nomor 28. Oke, C. E. Sejauh ini jawabannya C dan E ya. Ada C dan E. Oke, kebanyakan jawabannya C, E ya. Kita bahas Bapak dan Ibu adanya integrasi sosial berdasarkan pada nilai dan norma yang disepakati bersama dan memberikan tuntunan bagaimana individu berperilaku. Berikut faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi sosial. Berarti kata kuncinya adalah faktor yang mempengaruhi integrasi sosial. Kita highlight dulu, ada yang jawabannya E dan juga C. Kalau E, bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme. Yang C-nya adanya konsensus. Konsensus itu kesepakatan nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka pada perubahan. Nah, yang ditanyakan apa sih yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya integrasi sosial? Kita bahas dulu konsepnya. Berarti konsep yang dibahas di soal ini itu adalah mengenai integrasi sosial ya. Oke, integrasi itu apa sih gitu ya? Integrasi itu sebetulnya bisa didefinisikan ya sebagai penyesuaian gitu ya dari penyesuaian unsur yang berbeda, penyesuaian terhadap unsur-unsur yang berbeda. Nah, unsur yang berbeda di sini itu apa? Karena kaitannya dengan sosial, masyarakat, berarti yang berkaitannya dengan agama, gitu ya, kemudian suku, bahasa, gitu ya, budaya, dan lain-lainnya. Jadi, kan Indonesia itu kan secara faktual itu sangat beragam ya, kebudayaannya beragam gitu ya. Nah, karena keberagaman tersebut gitu ya, maka diperlukan penyesuaian gitu. Penyesuaian itu bukan berarti keseragaman, bukan berarti penyeragaman, bukan gitu ya. Tetapi di sini itu adalah kita menyesuaikan dengan unsur-unsur yang berbeda gitu ya. Ada berbagai agama, bagaimana kita hidup itu berdampingan gitu ya. Kita menyesuaikan, kita tidak agamanya misalnya berbeda-beda ya, hidup kita ya tentu harus menyesuaikan dengan agama yang berbeda-beda. Tapi sekali lagi bukan menerima, bukan menyamakan, bukan ya proses menyamakan gitu bukan. Tetapi bagaimana kita menyesuaikan gitu ya, berdampingan dalam hidup yang berbeda-beda ini gitu ya. Ya, ini yang disebut dengan integrasi sosial gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah faktor.
apa sih yang menyebabkan faktor terjadinya integrasi, gitu ya. Yang pertama, semangat gotong royong. Kalau gotong royong kan lebih keterkaitannya bukan integrasi ya, bukan penyatuan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan telah terpenuhi dan adanya persamaan kebudayaan. Ini sebetulnya kalau kebutuhan telah terpenuhi itu betul. Kenapa? Karena faktor gitu ya. Faktor terjadinya integrasi sosial itu sebetulnya itu ada 3. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan. Yang kedua, itu adanya kesepakatan atau konsensus. Dan yang ketiga, itu sebetulnya adanya norma yang konsisten. Norma yang konsisten. Ini Bapak dan Ibu, faktor yang terjadinya integrasi sosial itu ada 3. Terpenuhnya kebutuhan gitu ya, kemudian adanya kesepakatan atau konsensus, dan yang ketiga itu adanya norma yang konsisten. Jadi normanya itu tidak berubah-ubah. Tadi kan kita sudah membahas tentang norma ya. Nah, ini kebutuhan yang terpenuhi itu sebetulnya sudah betul, tetapi di sini ada dan adanya persamaan kebudayaan. Justru integrasi sosial itu diawali karena adanya banyak perbedaan gitu. Karena adanya banyak perbedaan, maka dari itu kita harus menyesuaikan satu sama lain. Maka itu disebut dengan integrasi sosial. Kalau adanya persamaan kebudayaan mah ya karena udah sama, sudah homogen, ya untuk apa ada integrasi sosial, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang salah itu adalah di bagian yang keduanya ya, kalimat yang keduanya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adanya konsensus atau kesepakatan nilai dalam masyarakat dan sikap terbuka atas perubahan. Nah, ini sebetulnya yang betul Bapak dan Ibu, adanya kesepakatan gitu ya. Jadi karena penyesuaian gitu ya, proses penyesuaian itu kan tentu diperlukan adanya kesepakatan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menurunnya tantangan dari pihak luar, ini juga bukan, bergesernya nilai toleransi dan munculnya sikap individualisme, ini justru menjauhkan dari terjadinya integrasi sosial. Jadi jawaban yang betul itu adalah C ya.